Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada di tempat ini. Hari ini kami bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bersama kedua-dua tangan untuk umat Tuhan di tempat ini. Yes. Bersama-sama katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Kau yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan sampai selama-lamanya. Doa umatmu di tempat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Sama-sama kita kemuliaan kita memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Alam semesta kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Nama-Mu besar kemuliaan. Yesus Tuhan. Ini pujian kami di tempat ini, Yesus. Ya, senang kami nyanyikan Tuhan. Apa kami berikan Tuhan. Yang terbaik pada Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, 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 oh. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Oh, 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 Hosana, Jesus Lord. Jesus Lord. Hosana. Angkat dua-dua tangan umat Tuhan bersama-sama katakan
Hosana, 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 Hosana bagi Raja dunia. Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Oh, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan kehidupan kami, Yesus. Yes, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kemuliaan tinggi namamu, oh Yesus Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur. Yesus Tuhan. Yesus, makasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang selalu ada buat kami. Yesus, Yesus, makasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Thank you Jesus, thank you Lord God. We praise your name, we praise your name. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami, umat-Mu di tempat ini. Hosana. Yes, Hosana bagi Raja di atas segala raja. Bapa di mana? Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Tuhan yang suci. Bersama nyatakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat
Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini saudara-saudara kami di tempat ini. Dan bersiap Tuhan berikan yang terbaik buat Engkau Raja di atas segala Raja. Dan pujian kami, penyembahan kami, seluruhnya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat Engkau dan saya sudah siap berikan yang terbaik, berikan saudara-saudara kelaparan buat Tuhan kita. Saudara-saudara bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, haleluya, amin. Sekali kita tepuk tangan kali buat Tuhan kita di tempat ini umat Tuhan. Haleluya. Siapa yang datang kali ini? Yes, Yesus namanya. Oh, Yesus Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bersama tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar bersama, amin. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, bersama-sama bertukar umat Tuhan tempat ini. Yesus Tuhan. Lebih lagi umat Tuhan bersama dengan imanmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Saudara bersama. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dua tangan terangkat bersama. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey, tangan-tangan pemuda cerita segala jawabnya. Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Lebih lagi bertukar bersama-sama dua tangan rangka. Lebih lagi buat Tuhan. Hey, amen Jesus Lord. Sungguh tak
tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib, bersama-sama lebih lagi. Oh, dua-dua tangan terangkat buat Raja di atas segala raja. Amin. Saya bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Oh, haleluya, dengan iman nyatakan. Oh, Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh. Amin. Yes, dua-dua tangan bersama dengan iman. Hanya Kau yang layak dipujian. Oh, you show, see. Agung dan perkasa, Kau sumber kebenaran layak berbahasa mudah meminta semuanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, amin. Lagi bersama-sama Tuhan yang percaya dengan imanmu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh, bersama-sama dengan iman Engkau dan saya nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready, church? Come on, sing everybody. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ini Tuhan, setiap umat di tempat ini bersama-sama. Amin. Lebih lagi rumah Tuhan. Oh, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, setiap yang percaya di tempat ini, yang yakin bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, dengan segenap imanmu rumah Tuhan, dua-dua tangan terangkat. Hey, dan berterima Raja di atas segala raja. Dengan iman, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku.
memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, ajar kau Tuhan amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, banyak berkuasa memerintah. Amin. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Bersama dengan segenap iman rumah Tuhan nyatakan, Raja mulia. Salam-salam. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Lord God. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Oh, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sama-sama dengan iman umat Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Oh, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku Tuhan, akan seluruh pengabdianku. Bersama-sama nyatakan, oh Yesus, dari dalam hati umat Tuhan. Amin. Dan berharga.
jalan untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan kekasih, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Bersama dengan segenap iman menyatakan, Yes, terlalu dalam kami mengerti Tuhan. Oh, sungguh betapa besarnya. Katakan umatnya di tempat ini. Sungguh indah. Amin. Tak terselami bagi setiap hati di tempat ini Tuhan. Bersama dengan sinar iman menyatakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, ini Tuhan pujian yang menyentuh hati Tuhan. Ini pujian yang berasal dari dalam kehidupan kami umatmu di tempat ini. Yes. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Dan kami siap Tuhan menerima taburan firman. Haleluya. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh menutup bulan ini, bulan Oktober, bulan yang penuh keajaiban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur di bulan ini kami boleh menyelesaikan doa puasa Daniel. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Keluarga demi keluarga dipulihkan ya Tuhan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, pemulihan pekerjaan, pemulihan rumah tangga, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan bisnis, pemulihan keuangan, pemulihan karir, umat-Mu yang sedang berdoa ya Tuhan buat pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong dari sorga. Balut bungkus hamba-Mu, balut bungkus kami dengan darah Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, kita akan menutup bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang penuh keajaiban. Bulan di mana saya dan saudara
menghitung, haleluya, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, saudaraku, ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati. Gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Yakobus pasal yang pertama ayat 22, Alkitab berkata, barang siapa mendengar firman tapi tidak melakukannya, ia sedang menipu dirinya sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Gereja Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Gereja Tuhan, apa artinya menipu diri sendiri? Saudaraku, kalau si A menipu si B, maka saudaraku, yang dirugikan adalah si B. Waktu si A, saudaraku, menipu si B, maka saudaraku, yang dikorbankan adalah si B. Alkitab berkata, waktu orang mendengar firman tapi tidak melakukannya, ia sedang menipu dirinya sendiri. Artinya apa? Gereja Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, waktu saudara mendengarkan khotbah, waktu saudara mendengarkan firman, dan engkau tidak melakukan firman itu, sebetulnya engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Engkau sedang merugikan kesehatanmu sendiri. Engkau sedang merugikan masa depanmu sendiri. Engkau sedang mengorbankan dirimu sendiri. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, mengapa banyak orang Kristen tidak berbahagia. Padahal Yesus, saudaraku, sudah menyelesaikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan di atas kayu salib. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Barang siapa meneliti firman hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya. dan saudaraku, Anda dan saya bertekun di dalamnya, Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. gereja Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya berbahagia dari setiap firman yang saudara lakukan. Dengan kata lain, gereja Tuhan, kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti waktu engkau dan saya, gereja Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tema khotbah hari ini, ketaatan yang sejati. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah teladan bagi saya dan saudara. Saudaraku, Yesus, dia taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat yang ke-8. Haleluya. Filipi 2 ayat 8. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. saudaraku, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, berapa banyak saudara hari-hari ini engkau ditinggikan Tuhan, engkau dipromosikan Tuhan, engkau mengalami, saudaraku, kedahsyatan dan keluar biasaan dari Tuhan. Saudaraku, kita belajar kepada Yesus. Alkitab berkata, bagaimana Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Gereja Tuhan, ketaatan itu tidak temporer, sewaktu-waktu, atau sebisanya saya, atau semampunya saya, atau kalau saya suka saya taat, kalau tidak saya tidak taat. Saudaraku, itu bukan ketaatan. Tuhan mau Anda dan saya, gereja Tuhan, mengalami, melakukan, saudaraku, seperti yang Yesus lakukan, taat sampai mati. Saudaraku, lihat umat yang diberkati Tuhan, dalam 2 Samuel 7, lihat Alkitab saudara, ayat yang ke-8. Bagaimana Daud, saudaraku, haleluya, dari padang diangkat Tuhan masuk ke istana, dari gembala diangkat Tuhan menjadi raja. 2 Samuel 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. Haleluya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Akulah yang mengangkat engkau dari padang Ketika menggiring kambing domba. ketika menggiring kambing domba.
untuk menjadi raja atas umatku Israel. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau saudara hari ini engkau ada di Padang, tidak menjadi masalah. Hari ini Anda punya pekerjaan yang biasa-biasa hanya sebagai gembala, tidak menjadi masalah. Yang sering menjadi masalah adalah bahwa orang tidak punya ketaatan. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, ketaatanlah yang saudaraku, yang membuat Daud dipromosikan Tuhan. Ketaatan. Bagaimana Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan sebagian, tetapi saudaraku, bicara taat adalah bicara Anda dan saya melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Haleluya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Amin. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Tentang Daud Allah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, Tuhan telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang berkenan di hati Tuhan. dan yang melakukan segala kehendakku. Garis bawahi kata melakukan segala kehendak Tuhan. Gereja Tuhan, taat itu bukan sebagian. Saudaraku, Saul dia taat juga, tapi dia sebagian. Dia membunuh, saudaraku, haleluya, domba-domba yang kurus, lembu-lembu yang kurus dia bunuh, dia matikan. Tetapi lomba-lomba yang gemuk, saudaraku, haleluya, dia tidak binasakan. Sampai Samuel berkata, mengapa kamu lakukan itu? Saul berkata, karena aku ingin mempersembahkan domba-domba yang gemuk ini kepada Tuhan. Saudaraku, sampai Samuel berkata, bagi Tuhan ketaatan lebih penting daripada persembahan. Mendengar lebih penting daripada memberi persembahan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Dengan kata lain, bagi Tuhan, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, ketaatan saudara, itu yang Tuhan cari dengan dahsyat dan luar biasa. Bicara ketaatan, saudaraku, tidak boleh sebagian, tetapi bagaimana Anda dan saya seperti Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, haleluya, 2 Samuel 23:1. Daud adalah seorang yang diangkat Tuhan begitu tinggi. 2 Samuel 23:1. Saudaraku, Bapak Ibu, engkau dan saya akan mengalami promosi ilahi, akan mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Engkau dan saya derajatmu akan diangkat Tuhan waktu engkau dan saya gereja Tuhan menjadi orang-orang yang didapati Tuhan taat dengan luar biasa. 2 Samuel 23:1. 2 Samuel 23 ayat 1. Amin. Inilah perkataan Daud yang terakhir, Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, tutur kata Daud bin Isai. dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Garis bawahi, tutur kata orang yang diangkat tinggi. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang direndahkan, tetapi banyak orang yang ditinggikan. Saya berdoa, angkat tangan saudara. Biarlah saudaraku menutup bulan ini dan memasuki bulan yang baru nanti. Engkau dan saya dipromosikan Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, tidak ada cara lain. Engkau dan saya harus taat. Taat itu artinya melakukan seluruh kehendak Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Saudaraku, taat artinya engkau dan saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Ulangan 4 ayat 2. Gereja Tuhan, bicara taat artinya engkau tidak menambah, engkau tidak mengurangi. Saudaraku, Saul gagal. Kenapa? Karena dia mengurangi perintah-perintah Tuhan. Dia menambah apa yang Tuhan tidak perintahkan. Saudaraku, taat artinya engkau dan saya tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang Tuhan katakan kepadamu. Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2. Amin. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. yang kusampaikan kepadamu. Gereja Tuhan, ada banyak orang gagal, bahkan mengalami penundaan sederhana karena, saudaraku, haleluya, dia menambah dan dia mengurangi firman. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa istrimu Sarah akan melahirkan. Tetapi saudaraku, Sarah, dia punya pengertian sendiri. Dia berkata, mungkin lewat hambaku inilah aku akan punya anak. Saudaraku, apa yang terjadi? Umur 86 tahun, saudaraku, Ismail lahir. Tetapi baru setelah umur 99 tahun, Allah baru menampakkan diri kepada Abraham. Artinya, ada waktu yang terbuang sebanyak 13 tahun. Terjadi penundaan sampai pada akhirnya umur 100 tahun. Saudaraku, Sarah tetap melahirkan. Gereja Tuhan, mengapa bisa terjadi? Karena saudaraku, ada orang-orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan. Gereja Tuhan, kita harus belajar
haleluya, kepada satu tokoh yang terkenal dalam Alkitab yang bernama Nuh. Bagaimana Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, walaupun sangat-sangat tidak masuk akal. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 16. Saudaraku, bagaimana mungkin saudaraku, haleluya, orang bisa membuat bahtera di atas gunung? Kalau membuat bahtera, saudaraku, di pinggir sungai atau di pinggir danau, itu sangat masuk akal. Tapi Alkitab berkata bagaimana, saudaraku, Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera di atas gunung. Kejadian pasal 6 ayat 16. Kejadian 6 ayat 16. Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu, Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Pasanglah pintunya pada Lanjutkan terus. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Buatlah bahtera itu bertingkat tengah, bawah, dan atas. Gereja Tuhan, bagaimana Nuh, saudaraku, membuat bahtera yang besar? Saudaraku, membuat bahtera yang besar di atas gunung. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi yang hebat, yang menarik, perhatikan ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa artinya taat? Gereja Tuhan, apa artinya taat? Karena tema khotbah ini ketaatan yang sejati. Bicara ketaatan, saudaraku, engkau tidak menambah, engkau tidak mengurangi. Setiap firman, setiap perintah yang datang kepadamu, engkau tidak menambah, engkau tidak mengurangi. Engkau tidak punya pengertian sendiri. Tetapi gereja Tuhan, engkau dan saya seperti Nuh, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, bagaimana Nuh melakukannya? Yang pertama, yang kedua, saudaraku, bicara ketaatan, bicara bagaimana Anda bersegera, tidak menunda-nunda. Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Gereja Tuhan, ada orang, saudaraku, taat tetapi berlambat-lambat. Ada orang taat, saudaraku, tetapi menunda-nunda. Itu bukan ketaatan yang sejati. Saudaraku, ketaatan yang sejati, bagaimana waktu Anda mendengar, engkau tidak menunda-nunda, engkau tidak berlambat-lambat, tetapi engkau bersegera. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Amin. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kepada salah satu gunung yang telah kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Alkitab berkata, gereja Tuhan, bukan 2 minggu kemudian, bukan 1 minggu kemudian, bukan besok sore, tetapi besoknya pagi-pagi. Bagaimana Abram pergi, lanjutkan. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Dia memasang keledainya dan memanggil kedua bujangnya, beserta Ishak anaknya. Yang akan dipersembahkan. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku, garis bawahi, berangkatlah Abram ke tempat yang Allah katakan, yang Allah tunjuk kepadanya. Gereja Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bicara ketaatan yang sejati adalah bicara di mana Anda dan saya bersegera, tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ulur waktu, bahkan tidak berlambat-lambat. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan tentang saudaraku, Anda istri-istri, hormati saudaraku, haleluya, suamimu. Saudaraku, jangan berlambat-lambat. Suami, engkau harus mencintai istrimu, jangan berlambat-lambat. Anak-anak, hormati orang tuamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu engkau dan saya tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda. Satu kata, Jehovah Jireh, di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Di dalam Alkitab, saudaraku, ada 2 ayat bicara kelimpahan. Yang pertama, Amsal 3:9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Malaki 3 ayat 10-11. Haleluya, bawalah seluruh persembahanmu, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gereja Tuhan, ada orang melakukannya, tetapi dia melakukannya setelah 3 tahun kemudian, setelah 5 tahun kemudian, bahkan setelah 20 tahun kemudian. Gereja Tuhan, bicara ketaatan yang sejati, bicara Anda dan saya tidak mengulur-ulur, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tetapi Anda dan saya bersegera. Yang ketiga, saudaraku, haleluya, 1 Raja-Raja 17, 14 dan 15. Saudaraku, bicara ketaatan, bicara Anda dan saya berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. 1 Raja-Raja 17, 14 dan 15.
Saudaraku, berbuat walaupun itu tidak masuk akal. Walaupun mungkin saudara harus melakukannya dengan air mata. Tetapi waktu engkau melakukannya, berbuat seperti yang Tuhan perintahkan, maka mujizat akan terjadi kepadamu. 1 Raja-Raja 17, 14 dan 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dan 15. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Lanjutkan terus. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah janda di Sarpat itu. Perempuan itu dan melakukan tepat seperti yang diperkatakan oleh Elia. Lanjutkan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu. Maka Elia, saudaraku, perempuan itu dan anaknya. Lanjutkan. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lanjutkan terus. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaraan Elia. Gereja Tuhan, ada banyak orang Kristen saudaraku hidup menderita, hidup berkekurangan. Dia utang sana utang sini, sederhana, tidak mau melakukan firman. Gereja Tuhan, saudaraku, bicara haleluya ketaatan sejati, bicara bagaimana Anda dan saya waktu mendengar firman walaupun itu tidak masuk akal, namanya juga mujizat. Tetapi engkau berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, saudaraku, engkau akan melihat roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang, seperti yang Tuhan perintahkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bicara ketaatan juga bicara haleluya. Gereja Tuhan, Anda harus mau diatur oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Saudaraku, ada banyak orang tidak mau diatur oleh Tuhan. Sudah sakit, sudah kusta, sudah gagal, tapi masih mengatur Tuhan. Gereja Tuhan, ada banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Sudah sakit, sudah kusta, sudah lemah, sudah gagal, tetapi saudaraku tidak mau diatur oleh Tuhan, malah ingin mengatur Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Amin. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan. Elisa menyuruh seorang suruhan dan mengatakan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Saudaraku, pergilah ke sungai Yordan 7 dan benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka tubuhmu yang kusta itu akan pulih kembali dan engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Alkitab berkata Naaman pergi juga, tetapi waktu dia pergi dengan hatinya sambil gusar dan berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar. Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Perhatikan sebentar gereja Tuhan. Naaman sudah kusta, tapi saudaraku tidak mau diatur oleh Tuhan. Malah dia ingin mengatur Tuhan dan hamba-hambanya. Gereja Tuhan, ada banyak orang-orang saudaraku tidak mengalami mujizat. Mengapa? Sudah gagal, sudah miskin, sudah hancur, tetapi tidak mau diatur oleh firman. Gereja Tuhan, kalau Anda mau diatur oleh firman, gereja Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Mujizat kedahsyatan Tuhan akan balikkan keadaan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Ayat selanjutnya, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 2 Raja-Raja 5. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik? Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Perhatikan sebentar. Saudaraku, bagaimana Naaman, saudaraku, sudah sakit kusta masih sombong. Gereja Tuhan, sering sekali Bapak Ibu, kesombonganlah yang membuat orang tidak bisa taat. Kesombongan yang membuat orang tidak bisa diatur oleh firman Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya. Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Kemudian berpalinglah ia pergi juga, tetapi pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Tetapi pegawai-pegawainya mendekat serta berkata kepada Naaman, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapa akan melakukannya? bukankah Bapa melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. mandilah supaya engkau menjadi tahir. Gereja Tuhan, akhir daripada cerita ini, kalau Anda lihat kisah ini, bagaimana Naaman tetap sembuh. Tetapi saudaraku, itu bukan bicara ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati bicara Anda dan saya, gereja Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan sejati bicara bagaimana Anda dan saya bersegera, tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat. Saudaraku, tetapi engkau dan saya bersegera. Ketaatan yang sejati juga berbicara bagaimana Anda berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi jangan lupa, ketaatan yang sejati juga berbicara bagaimana Anda dan saya mau diatur oleh Tuhan. Sekalipun itu bertentangan, saudaraku, dengan pengertian Anda sendiri. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, ketaatan juga bicara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Bukan karena ketika saudara mengalami hal yang buruk atau hal yang sulit, baru saudara menjadi taat. Yunus pasal 2, 9 dan 10. Saudaraku, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe. Tetapi saudaraku, dia taat setelah babak belur. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan taat setelah Anda babak belur. Jangan taat, saudaraku, setelah Anda sudah hancur. Tetapi gereja Tuhan, ketika Tuhan berfirman, biarlah engkau bersegera melakukannya. Yunus 2, 9 dan 10. Yunus 2 ayat 9 dan 10. Amin. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus berkata dari perut ikan, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Saudaraku, di dalam perut ikan, Yunus bernazar kepada Tuhan dan berkata, apa yang kunajarkan akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lanjutkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Gereja Tuhan, Allah kita Allah yang besar. Kok bisa? Coba, bisakah saudara menjelaskan kepada saya gimana caranya Allah berfirman kepada ikan? Dan bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana caranya ikan, saudaraku, bisa mendengar suara Tuhan? Alkitab berkata, ulangi lagi, haleluya. Ulangi lagi ayat 10-nya, Bu Belinda. Yunus 2 ayat 10, haleluya. Yunus 2 ayat 10. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada seekor ikan. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan ikan itu taat, memuntahkan Yunus ke darat. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Dia baru taat setelah babak belur. Dia baru taat setelah diranjang orang sakit. Dia baru taat setelah hancur. Tuhan mau, gereja Tuhan, engkau taat hari ini bukan karena engkau hancur. Engkau taat bukan karena engkau ada di perut ikan. Engkau taat, saudaraku, bukan karena engkau mengalami masa-masa yang susah. Tapi engkau taat setiap kali Allah berfirman. Engkau taat setiap kali Allah berfirman. Engkau taat setiap kali Allah bersabda. Engkau taat. Saudaraku, lihat, kita harus belajar kepada Maria. Alkitab berkata, saudaraku, Lukas 1 ayat 38. Maria berkata dengan sukacita, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Haleluya. Lukas 1 ayat 38. Amin. Kata Maria kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, posisikan diri saudara bahwa Anda adalah hamba, bukan Tuhan. Saudaraku, hamba tidak punya hak atas dirinya sendiri. Hamba adalah milik Tuhan. Saudara gereja Tuhan, saudara, sadarkah saudara bahwa Anda bukan Tuhan? Anda adalah hamba, saya adalah hamba. Firman itu adalah Tuhan. Biarlah ketika Tuhan bersabda, engkau dan saya berkata, Tuhan, aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan. Saudaraku, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Rahim-rahim yang tertutup akan terbuka. Tatkala, saudaraku, engkau dan saya dengan sukacita, bukan dengan beban, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan berbantah-bantah, bukan dengan menunda-nunda, tetapi engkau dengan sukacita berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, maka saudara, kalau kita berkata akan baik keadaanmu, Ulangan 4:40, anak-anakmu akan baik keadaannya. Haleluya. Bahkan akan lanjut umurmu di bumi yang Tuhan berikan kepadamu.
waktu kau dan saya taat kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40. Amin. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Berpeganglah kepada perintah yang disampaikan Tuhan kepadamu pada hari ini. supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, Baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, umat ini berkati Tuhan. Percayakah saudara? Ketaatan itu sangat menentukan keadaanmu menjadi baik, tokomu menjadi baik, bisnismu menjadi baik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengerti ini. Waktu saya taat kepada Tuhan, pelayanan saya menjadi baik. Gereja Tuhan, Anda para pengusaha, waktu engkau taat kepada Tuhan, bisnismu, usahamu akan menjadi baik. Bahkan saudara, Ulangan 28, saya berdoa dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, Yesaya pasal yang pertama, ayat terakhir. Haleluya. Bahkan engkau dan saya akan memakan hasil yang baik dari negeri itu waktu engkau taat kepada Tuhan. Saudara gereja Tuhan, maka perlunya hari ini, Bapak Ibu, saudara jadi orang-orang yang taat. Baca Bu Belinda. Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, Jika Anda dan saya mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. ini janji Tuhan. Di kota manapun saudara berada, di bangsa manapun saudara berada, di daerah manapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, engkau akan memakan hasil yang terbaik dari negeri itu waktu Anda dan saya taat kepada Tuhan. Di akhir khotbah ini, saya ulangi Bapak Ibu, ketaatan bicara bagaimana Anda dan saya melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak menambah, tidak mengurangi. Ketaatan bicara Anda dan saya bersegera, tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat, tidak saudaraku, haleluya, haleluya, menunda-nunda. Ketaatan juga bicara gereja Tuhan, bagaimana Anda berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan juga berbicara gereja Tuhan, bagaimana engkau dan saya mau diatur oleh Tuhan, tidak mengatur Tuhan. Ketaatan juga bicara bagaimana gereja Tuhan, engkau tidak bersungut-sungut melakukannya, tetapi engkau dan saya bersuka cita melakukannya karena Anda percaya firman itu adalah Tuhan sendiri. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu. Biarlah bulan ini kami boleh menutup bulan ini dengan bulan yang penuh keajaiban, dan kami akan menghitung keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Tuhan, buat kami taat hari ini. Biarlah setiap firman yang kami tahu, kami bersegera melakukannya, karena kami percaya itu mendatangkan keadaan yang baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari banyak bersyukur, banyak doa dan bahasa roh. Orala basaka takiran. Mari minta Bapak Ibu hati yang taat seperti Yesus, hati yang taat seperti Raja Daud, hati yang taat seperti Ayub. Saudaraku, hati yang taat seperti janda yang di Sarpat itu, hati yang taat seperti Maria. Saudaraku, waktu Anda dan saya menjadi taat, saya percaya engkau akan mengalami keadaan yang baik dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu gereja Tuhan, jangan menunda-nunda, jangan berlambat-lambat, jangan melakukan dengan bersungut-sungut. Haleluya, tapi lakukan dengan sukacita. Angkat tangan saudara, haleluya, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami, persembahan khusus kami, persembahan persepuluhan kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan syukur saudara, persembahan khusus saudara, persembahan perpuluhan Bapak Ibu, mari bawa dengan sukacita, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, haleluya, kita sudah menyelesaikan 2 puasa Daniel kita, saudaraku, dan kita akan mulai nanti tahun depan, saudaraku, di bulan Januari. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang pertama, yang kedua, gereja Tuhan dalam waktu dekat kita akan membuka, saudaraku, ibadah, saudaraku, melalui Zoom, saudaraku, khusus untuk Medan dan sekitarnya. Saudaraku, untuk Malaysia,
Singapura kita sudah buka, saudaraku, dalam waktu dekat. Umat Tuhan yang ada dari Medan dan sekitarnya, saudaraku, kita akan mengadakan ibadah online. Saya percaya umat Tuhan dari Medan dan sekitarnya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan sukacita angkat tangan saudara. Haleluya. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita dan kesehatan ilahi. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom, God bless you.